Jadi dulu tamu-tamunya engkau customer-nya orang-orang Belanda? Iya. Waduh, ini ngomongnya bahasa apa ya conversation? Satunya ngomong Holland Spreken, satunya ngomong Chinese. Shalom semuanya, saya Ivana. Saya Fandi. Welcome back to Marketplace Wisdom. Yes. Dan saya mau memperkenalkan narasumber kita hari ini. Ya, saya William Wong Hang dari Wong Hang Tailor. Nah, narasumber kita yang hari ini sudah melewati, bisnisnya sudah melewati 4 generasi. Nah kok bisa? Sekarang aja 2 generasi aja udah banyak yang kukut ya kok ya. Satu generasi aja kadang juga lewat ya. Gitu ya. Itu, nah makanya ini apa rahasianya bisa lintas 4 generasi? Kita akan dengar kisahnya setelah yang satu ini. Oke. Jadi pada saat ini saya tergerak untuk membawakan dari Kejadian 12. Gitu yaitu ketika Tuhan memanggil Abraham untuk pertama kali. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang akan mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi di sini Tuhan sedang membuat perjanjian antara pada waktu masih namanya Abram ya, bukan Abraham, gitu. Dan di situ Abram dengan segala mungkin ketidaktahuannya akan Tuhan, gitu. Tapi ternyata Tuhan mau langsung datang ke Abram dan Abram taat, harus meninggalkan negeri Uz pada waktu itu, tanah Uz, untuk datang ke tanah perjanjian. Dan pada saat itu Tuhan memberikan satu janji kepada Abram, dan ini janji yang Abram pegang terus covenant dengan Tuhan ini sampai nanti ketika menjadi Abraham, Ishak dan Yakub dan Yusuf dan sampai ke bangsa-bangsa Israel seterusnya. Gitu. Jadi pemeliharaan Tuhan, perjanjian Tuhan dengan umatnya tidak hanya sampai ke satu generasi tapi sampai bergenerasi. Dan kita juga kalau misalnya bisa lihat sekarang bangsa Israel menjadi bangsa seperti apa gitu ya. Gitu. Dan sebenarnya kita juga bisa lihat perjanjian Tuhan, aku akan memberkati kau menjadi bangsa yang besar. Padahal sebenarnya bisa kita lihat bahwa Abraham dengan Sarah itu ternyata Sarahnya mandul gitu kan. Seperti itu. Terus juga anaknya Ishak dengan Ribka. Kalau misalnya kita lihat di Alkitab, Ribkanya juga mandul sebenarnya. Dan Yakub gitu ya. Yakub memang punya 4 istri gitu kan. Tapi ya udah, istri yang paling dicintai siapa? Lea. Lea awalnya juga mandul. Seperti itu. Dan Rahel ya. Rahel yang paling Rahel. Oke, Rahel, sorry bukan Dan Lea. itu yang mandul. Dan itu yang mandul. Gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa janji Tuhan untuk membuat Abraham punya keturunan seperti bintang di laut dan pasir di langit, kebalik. Bintang di langit dan pasir di laut itu ternyata harus melewati 3 generasi yang mustahil untuk melahirkan anak. 3 generasi yang mandul. Gitu. Tetapi ternyata karena Tuhan sudah berjanji, dan ini semua perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak dan Yakub ini langsung menembus 3 generasi kemustahilan ini. Gitu. Dan itu kita bisa lihat sampai Yusuf gitu ya, sampai bergenerasi-generasi sampai pada saat ini. Jadi kita sebenarnya tidak perlu khawatir gitu ya, bahwa ketika Tuhan say something ke Anda gitu ya, memberikan impresi atau memberikan pewahyuan secara khusus ke Anda dan memberikan janji secara khusus, itu tetap pegang walaupun terkadang kondisinya juga mungkin tidak terlalu menjanjikan gitu ya, dan mungkin kondisinya juga ada pintu-pintu yang tertutup, ya percayalah bahwa Tuhan akan membuka pintu itu buat Anda. Dan ini tidak hanya di generasi kita. Kalau kita benar-benar mau setia, mau taat sama Tuhan, Tuhan akan membuat perjanjian ini bergenerasi sampai generasi yang berikutnya. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua. Oke, thank you kok. Menarik ya, baru sadar. Iya juga ya, mandul semua ya. Tapi ditembus sama covenant-nya dengan Tuhan ya. Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yes, amin. Nah ini sekarang kalau tadi kan bahasnya Abraham, Ishak, Yakub ke Yusuf. Nah ini juga mau dengar sharingnya dari Ko William yang juga 4 generasi. Nah mungkin boleh diceritakan startnya dulu, awal nih berarti dari kakek ya? Iya. Boleh diceritain nggak? Iya, dari kakek. Saya yang kebetulan waktu menyeberang dari daratan China, Hong Kong ke Surabaya itu beliau sudah Kristen. Wow. Ya? Sudah dalam Tuhan. Oke. Nah dari situ mungkin kita diturunkan ke anaknya, yaitu papa saya. Lalu papa saya menurunkan ke kami. Nah, jadi
akhirnya Alkitab atau Bible jadi landasan kami dalam mengambil suatu langkah, karena pada saat itu semua mujizat-mujizat yang kita dapat semuanya ya dari doa, ya dari Alkitab yang kita baca semuanya gitu. Jadi dari semuanya ini akhirnya timbullah tagline di keluarga kami, yaitu Mazmur 133. Nah, di situ kerukunan adalah kunci dari berkat. Kan, kalau tidak ada kerukunan, berkat juga nggak akan turun. Nah, dari semuanya itu landasan itu, jadi kami berusaha menyelesaikan semua konflik, perselisihan, ide, paham, apapun itu melalui kerukunan. Karena kami selalu memegang teguh janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan yang seperti kita tahu, yang mandul aja bisa bisa mempunyai keturunan. Ya, jadi kita selalu pegang teguh dari situ. Kok menarik sekali ya, dari daratan Cina datang ke sini, itu kan notabene negara komunis ya, yang tidak percaya itu. Iya, dari mana ya engkong kenal Tuhan kalau? Kan transit ke Hong Kong dulu. Nah, karena transit ke Hong Kong dulu beberapa saat, kenal dengan emak saya waktu itu, yang mana akhirnya terus menyeberang ke Indonesia, yang awalnya mau ke Semarang, yang waktu itu selalu jujukan warga Tionghoa di sana, yang akhirnya nyasar ke Surabaya. Kan waktu itu masih manusia kapal kan. Itu tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Pokoknya Wong Hang berdiri tahun 1933. Wah. Berarti sebelum itu. Karena konflik besar di daratan China itu, kelaparan, perang, dan lain sebagainya yang membuat melarikan, kan banyak yang ke sini, ke Indonesia, mengungsi ke Indonesia. Akhirnya setelah menetap di sini, ceritanya emak saya diajak dari Hong Kong ke pindah ke Surabaya ya, ke berarti Surabaya. ya. Waktu pindah ke Surabaya itu langsung usahanya untuk tailor ini atau gimana? Ya waktu sebelumnya kan di Hong Kong sempat magang itu. Nah terus magang. Dasarnya gara-gara engkong tuh di Hong Kong magang di tailor. Magang di tailor. I Terus see. akhirnya tiba di Indonesia, di Surabaya. Ada komunitas orang Chinese waktu itu. Nah kebetulan konon katanya juga banyak yang mendalami tentang ini, tukang jahit ini. Tailor, oke. Nah akhirnya berkembang di sini. Ya mungkin karena ini ya, situasi yang mendesak ya. Jadi akhirnya yang bisa ditekuni cuman tailor ini. Jadi makanya ya banyak kolonial Belanda yang. Jadi dulu tamu-tamunya engkong customer-nya orang-orang Belanda? Iya. Waduh, ini ngomongnya bahasa apa ya conversation? Satunya ngomong Holland Spreken, satunya ngomong Chinese. Iya gitu. Oke, terus kemudian lanjut ke generasi kedua, ada ceritanya nggak nih? Iya, ya generasi kedua dari papa saya berlanjut karena Indonesia sudah merdeka, otomatis banyak, terutama kebutuhan yang bisa di zaman itu yang bisa menjahit kayak baju pejabat-pejabat baru di Indonesia di era kemerdekaan masih sedikit. Jadi akhirnya lewat ketok tular ya papa saya yang menjadi ini customernya mereka untuk membuat baju. Terus ya segmennya waktu itu lebih banyak di situ sih. Nah sampai suatu saat kami merasa kok banyak pengantin yang
memakai jas pengantin. Nah, Shiftingnya di situ ya. shiftingnya di situ. Oke, jadi di generasi kedua ya nih mulai shifting ya. Ke peralihan sih dari Dua ketiga. Dan kita untuk mendiversifikasi bisnis. Jadi yang lama yang sudah ada di orang tua yang di papa saya, kita kembangkan, kita lebarkan segmennya ke calon-calon pengantin itu tadi. Oke, penasaran kok. Apakah ini kan udah different market banget kan? Yang tadi yang dihandle sama papanya sama Koko, ini yang udah masuk ke wedding. Itu menggunakan nama yang sama, brand yang sama, PT yang sama atau gimana? Sama, karena kita kan awalnya tujuannya untuk membantu orang tua. Jadi untuk mengembangkan bisnis orang tua awalnya. Jadi kita nggak ada kepikiran mau bikin PT sendiri atau mau usaha sendiri gitu, enggak. Karena kita pure murni mau membantu orang tua, itu aja sih. Dasarnya cuman itu aja. Jadi kita bagi-bagi tugas sendiri, ada saudara, kebetulan kita berlima, saudara yang khusus di produksi, ada yang khusus di marketing, ada yang khusus di dunia fashion, karena waktu itu kan tahun era 90-an internet belum seheboh sekarang. Yang mana kita belum tahu dunia luar kayak apa. Harus ke luar negeri untuk belajar. Ya kan? Untuk mensosialisasikan ke Indonesia juga susah, karena kalau sekarang kan orang mau lihat dunia luar tinggal klik lewat jempol atau dengan jari bisa tahu di Hong Kong kejadian apa, di New York kejadian apa. Kalau itu kan untuk mensosialisasikan ke kultur market Indo dan kultur tradisinya orang Indo, terutama orang Surabaya, cukup susah. Jadi butuh literatur yang bisa meyakinkan customer. Challenge-nya cuma di situ sih waktu itu. Ini waktu di generasi tiga. Ya, karena generasi yang pangsa pasarnya papa saya yang pegang itu sebenarnya sudah nyaman sih. Karena mereka sudah notabene kalau kita bicara pejabat yang sering keluar negeri, dia sudah tahu standarisasinya, baju yang bagus gimana. Ini marketnya level generasinya Koko nih yang perlu dikenalin. Yang ini yang perlu ini, jas wedding itu harus begini, fashion itu begini, acara kamu ini seumur hidup sekali, nggak bisa diulangi. Which is kamu ada uang ratusan miliar, kamu mau mengulang momen itu nggak bisa gitu kan. Nah itu kita mensosialisasikan supaya mereka itu tahu, jangan menyesal kayak generasi sebelumnya. Aduh tahu gitu dulu merit bikin jas, jasnya yang bagus, atau weddingnya fotonya harus bagus dan lain sebagainya kan gitu. Karena itu kan momen seumur hidup sekali. Yes. Apalagi bagi cewek ya, terutama bagi cewek kan acara pernikahan itu merupakan momen yang sangat penting biasanya gitu. Kok tadi belum selesai nih, production, marketing, fashion, anaknya 5, terus? Atau 5 dibagi ke 3 ini? Maksudnya 5 dibagi 5 anak tadi kan? 3 konsentrasi kan yang harus itu. Oh ya, kita bagi-bagi tugas lah istilahnya waktu itu. Di production, marketing dan fashion itu Kita bagi-bagi tugas pada awalnya. Terus seiring dengan berjalannya waktu, kita dituntut oleh masyarakat atau customer untuk menjemput bola zaman itu. Jadi kita ekspansi ke Surabaya, kita bagi 3 tempat, terus ke Jakarta. Sekarang total ada berapa? Sekitar 14 kalau nggak salah. 14. Sekitar 14 outlet di seluruh Indo ya. Iya.
Ini di-handle family semua? Yes. Ada tips and trick mungkin ya untuk menghandle 14 toko? Ya tentunya nggak segampang itu ya. Jujurly kalau orang Zaman now. Tentunya nggak. Namanya keluarga bukan berarti jaminan no konflik. Nah, yaitu seperti yang tadi, untungnya kita punya Tuhan, untungnya kita mengenal, kita sedikit banyak kita diberkati karena kita mengenal Tuhan melalui Bible yang menjadi acuan kita, gitu loh. Nah, tagline kita yang Mazmur 133 ini kita pegang kuat, kita pegang teguh. Jadi kalau ada sesuatu kita selalu ngobrol, kita ada selalu meeting bulanan rutin, yang mana kita minta semua keluarga untuk menceritakan unek-uneknya gitu loh. Ada kita berusaha seadil-adilnya dalam, karena kita tahu uang bisa jadi berkat, tapi uang jangan sampai menjadi mamon gitu kan. Nah, jadi kita buat seadil-adilnya. Kasarannya bahasa sehari-hari, kalau lu mau dapat banyak, lu harus kerja lebih keras. Intinya seperti itu. Jadi kita mengapresiasi setiap individu yang mau bekerja keras. Jadi kalau yang bekerja lebih keras pasti mendapatkan bagi hasil yang lebih besar. Itu sudah pasti. Meeting bulanan untuk mendiskusikan setiap unek-unek. Itu saya rasa hal yang bagus karena nggak semua perusahaan keluarga melakukan hal tersebut. Banyak kan malah ditahan ya kok ya. Ya harusnya saling tahu lah, harusnya yang sana mengerti lah. Gitu ya. Dipikir cenayang. Bro William, anak keberapa bro dalam? Saya anak kelima dari dari lima bersaudara. Tapi sekarang keponakan dari kakak saya yang pertama dan kedua udah ikut membantu. Sebagai generasi keempat ya? Sebagai generasi 4, dan kita terus bukan flexing, tapi kita setiap tahun selalu mengikuti tren mode dunia. Setiap tahun. Jadi kita kadang-kadang berlima, kadang-kadang bertiga, ikut ke Hong Kong Fashion Week, ke semua kita harus datengin. Dan kita selalu studi banding ke tempat-tempat yang berbau tailor gitu ya. Kayak Kingsman yang di film-film itu, kita sempat studi banding di situ juga di London. Ada toko aslinya? Ada di Piccadilly London. Ada. Nah, ya seperti semacam itulah kita selalu, karena inovasi selalu berkembang kan di dunia fashion, selalu berkembang. Gimana caranya, bukan cuman memadukan warna, sekedar memadukan warna, cuman gimana pakaian itu bisa nyaman dan lain sebagainya. Terus bahan-bahan yang membuat kita nyaman itu seperti apa, pabrik-pabrik bahan-bahan kain itu kita juga harus kita kunjungi. Kadang kita juga dapat undangan untuk datang ke sana. Kita lihat materialnya yang bisa dibawa ke Indonesia, karena untuk material bukan mengecilkan Indonesia, tapi negara-negara tertentu lebih maju. Lebih maju dalam hal fabric. Setuju sih, jadi nggak cuma kerukunan doang, ternyata yang dikerjakan sama Ko William juga inovasi dan lain sebagainya. Iya, sekalian kita kalau keluar sekaligus jalan-jalan, sekaligus juga bonding ke mereka. Boleh saya ajukan ke kantor saya deh jalan-jalan. Kom, penasaran tentang branding.
Nah kan tahu sendiri kalau misalnya brandingnya Wong Hang ini sudah 4 generasi tidak pernah ganti logo. Ya, ganti tagline juga nggak pernah ya. Ya kita selalu distinguish. Ya kita berusaha distinguish itu pesan dari orang tua sih sebenarnya. Kita harus bisa menjadi benar-benar distinguish di bidang tailor. Dan yang kedua tentang logo ada usulan memang, tapi karena kita ini tim, ya, nah tim kami lebih banyak memutuskan tidak mau meninggalkan nilai vintage yang ada gitu. Jadi kita tetap pertahankan, dan ini salah satu bukti bahwa selalu ada perbedaan di dalam keluarga kami. Tapi kami berusaha untuk menyelesaikan seperti ajaran-ajaran yang Tuhan ajarkan ke kita. Itu kunci kebersamaan kami sih. Kita nggak ngomong tentang kesuksesan karena nilai kesuksesan itu kan tiap orang punya standar sendiri. Iya, tapi paling tidak kami bisa bersama sampai hari ini karena kami tak berusaha komit dan taat apa yang Tuhan ajarkan ke kita. Gitu aja. Nah sekarang Bro William saya tanya nih, tadi kita ngomong gimana caranya mempertahankan di dalam nih. Nah sekarang bagaimana dengan disrupsi dari luar? Contoh misalnya orang-orang sekarang juga di luar sana jual mungkin mass production ya, tapi dengan harga yang lebih murah gitu ya, mungkin dengan style-style yang lebih populer gitu ya, yang lebih kekinian dengan warna-warna juga yang lebih berani untuk kontras dan sebagainya. Nah itu gimana kiat-kiat dari kami mempunyai value sendiri sih. Kita kalau ada yang bilang Wong Hang mahal, memang. Tapi coba Anda rasakan dulu setelah Anda memakai produk kami. Ada nilai-nilai yang membuat kalian menjadi lebih ganteng. Sekarang jas cewek juga bikin nggak? Iya. Bikin juga? Mulai. Kami sudah mulai, bisa dilihat di Instagram Wong Hang Tailor. Itu di sana juga banyak yang ada yang pre-wedding, satu couple pre-wedding, semuanya pakai jas. Itu ada, dan intinya karena kita mengerjakan dengan detail, bukan mass product. Kita membuat pakaian itu sesuai dengan bentuk tubuh orang itu, membuat si A yang kurus, yang bisa tampak lebih gagah, dan yang sedikit gemuk bisa terlihat lebih slim. Tampaknya ya, bukan slim beneran. Tampak. Itu salah satunya deh. Dan kita bisa memberikan tips-tips buat mereka untuk gimana cara berpakaian untuk lebih memadu-padankan. Iya, memadu-padankan pakaian, terus membuat acara pernikahan mereka jadi lebih memorable gitu. Itu yang perbedaan di tempat kita. Nah, kalau misalnya sulit untuk membayangkan, silakan ke Wong Hang. Oke, nanti Fana yang ke Manyar Pak di rumah. Oke, gini Bro William, bisa nggak ada mungkin teman-teman yang di sini yang senasib, yang bukan senasib, mungkin malah punya di posisi yang sama, sebagai part of family business, tetapi mungkin tidak bisa berkarya lebih banyak gitu. Terus karena mungkin orang tuanya mungkin lebih banyak mengatur, dominan gitu. Nah kira-kira ada nggak untuk teman-teman? Tapi dulu Ko William ngalamin nggak? Nah, kalau nggak ngalamin dia mungkin nggak bisa. Iya, kebetulan kita orang tuanya memberi orang tua luar biasa. Orang mudah-mudahan ini YouTube ini bisa didengar oleh para kaum orang tua. Ya. Biasanya kita nggak menutup kemungkinan generasi di bawah kita atau anak-anak kita itu lebih kreatif. Jadi sedikit dikasih ruang
untuk mereka berinovasi. Saran saya sih seperti saya menitip pesankan ke mungkin ke generasi orang tuanya seperti itu, karena karena pengalaman saya, papa saya selalu memberi ruang ke kita gitu loh. Nah, jadi itu yang membuat kita belajar banyak dari pengalaman. Tentunya kita tidak melupakan nasihat-nasihat orang tua ya. Ini penting. Kadang seorang anak pun juga kadang dalam tanda kutip penyampaiannya sedikit kurang baik atau kurang ajar sehingga menyinggung pride orang tuanya juga. Jadi saya cuman menitip pesan tanpa bermaksud menggurui, ya karena saya juga belum sempurna. Saya cuman berpesan ke orang tua, memberi ruang ke anaknya, dan anak jangan kurang ajar, karena 10 perintah Allah adalah hormatilah. Salah satunya kan hormatilah ayah ibumu, ya kan. Nah, cuman itu aja. Semuanya makanya back to Bible gitu. Back to Bible, kita selalu saat kita miskomunikasi dan lain sebagainya, sebagai saudara kita mengingatkan, kamu kayak gini loh, karena di Bible ada terus gini. Hormatilah saudaramu sebelum beribadah. Kadang ada ya semacam itu ya. Jangan bukan menghormati jangan benci, jangan benci ya. Selesaikan dulu. Itu kan semuanya ada gitu loh. Jadi pemberesan semua lengkap ada di Bible. Tinggal bacaan gitu loh. Kalau nggak dibaca percuma. Nggak tahu juga isinya. Iya, tinggal bacaan. Oke. Gitu. Saya rasa warisan yang terbaik yang diturunkan dari Engkong Wong Hang tadi Bible, percaya sama Tuhan. Ya itu karena startnya udah enak banget dibukain sama Engkong di awal, sehingga saya rasa itu kuncinya ya untuk bisa lintas ke generasi tadi yang dipegang. Ada Mazmur 133. Menurut saya indah sekali ketika warisan keluarga itu yang dilintas generasi itu adalah ayat firman. Buktinya sudah menjagai keluarga Wong Hang ini 4 generasi, dan saya percaya kalau firman itu tetap dipegang mau berapa puluh ratus juga Tuhan akan pegang seperti yang sharingnya Ko Fandi tadi ya. Mulai dari Abraham, Ishak, Yakub sampai Israel sekarang. Jadi tugas kita sekarang adalah masing-masing dari kita termasuk yang menonton berdoa supaya Mazmur 133 seperti janji yang diberikan Tuhan kepada 4 generasi dari Wong Hang ini juga bisa kita terapkan juga gitu ya. Keluarga kita, Ini adalah saat yang baik bagi Bro William juga bisa mendoakan teman-teman yang menonton supaya mungkin ada yang struggle yang sama gitu atau di posisi yang sama gitu, tapi dalam situasi yang berbeda gitu ya, bisa dikuatkan. Oke. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengizinkan kami semua membahas tentang ini. Tidak suatu kebetulan juga mungkin ada pemirsa yang melihat konten kita hari ini. Kami mendoakan mereka Tuhan, biar Engkau pilih mereka seperti Engkau memilih Musa Tuhan. Engkau memberi hikmat seperti Engkau memberikan hikmat kepada Salomo. Biar para orang-orang tua dan anak-anak terketuk untuk lebih bisa bekerja sama sesuai dengan ajaran-ajaran-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua hikmat yang sudah Engkau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, thank you. Oke, sama-sama. Seru banget ya topik hari ini. Nah, ke depan kita masih punya banyak juga topik-topik yang lebih seru lagi. Stay tune, kalian jangan lupa follow Instagram, follow YouTube semuanya dari GMS Bizkon biar nggak ketinggalan. Oh iya, di-sharekan juga laporan kemenangan bila habis mendengarkan sharing ini, kemudian Anda tergerak dan Tuhan menggerakkan sesuatu dalam kehidupan Anda. Kesaksian terjadi, jangan lupa di-share dong biar jadi berkat buat yang lain juga. Oke? See you di next episode. Bye-bye. See you, God bless. Bye.